Anissa dan sudah bergabung bersama kami di sini di studio ada Dokter Vito. Halo Dokter Vito, bisa di mana aja? Aduh Dokter Arlin, tadi tuh aku sebenarnya ke pasar nyariin timun suri, tapi katanya mereka semua udah pada nonton nih Hidup Sehat hari ini, jadi pada borong semuanya habis ya, timun suri. Nggak dapet ya? Ya, langsung tanggung ke jawab perkebunannya aja Pak. Dokter Putri gitu. Sakti harus tanggung jawab juga Dokter Arlin. Karena tadi udah memberikan segala macam manfaat dari timun itu tadi. Iya betul, tapi Dokter Vito juga suka berarti ya timun suri ya? Iya suka, ya, kita cari pastinya. Iya betul sekali. Nah pasti nih ya favorit kita semua yaitu timun suri itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Tapi banyak juga fakta atau mitosnya nih ya. Seperti salah satunya yang tadi yang belum terjawab sama Dokter Putri, yaitu adalah timun suri ini baik untuk kesehatan tulang. Ini fakta atau mitos dokter? Itu adalah fakta. Wow, pantesan nih Dokter Vito ya tulangnya udah. Tulangnya bagus ya dok. Fakta ya, padahal timunnya kayak lemes ya. Itu waktu muda Gimana dok. tuh, Dok? Yes. Jadi si timun, biasanya kan gini ya dok, kalau tulang kita itu bagus, orang taunya cuma untuk dengan vitamin D. Iya, taunya susu gitu. Vitamin D ini tidak bisa berdiri sendiri untuk kepadatan tulang. Dia butuh vitamin K dan butuh kalsium, di mana ini ada semua di timun suri. Gitu. Belum lagi di dalam si timun suri ini juga kaya dengan zinc dan juga magnesium. Nah, magnesium kan pengaktif vitamin D. Jadi otomatis dengan kita mengonsumsi timun suri secara tidak langsung, kita juga membantu meningkatkan kepadatan tulang. Jadi Gitu. tulangnya kuat dan juga padat ya, berarti nggak Betul. gampang patah misalkan pada Iya. orang-orang usia lanjut yang biasanya Iya, mungkin apalagi. lebih rentan untuk patah tulang. Dan juga osteoporosis bisa Dan juga dicegah. osteoporosis. Betul. Tapi buat anak-anak nih boleh nggak sih dok makan timun suri ya? Boleh banget, bagus banget Yes. dok untuk tulang mereka. Apalagi Iya, lagi tumbuh betul. kembang ya. Iya betul sekali. Nah ini bagaimana dengan penderita asam urat nih Dokter Vito ya kan? Katanya nih ya ada fakta atau mitos sih Dokter Putri katanya penderita asam urat ini katanya baik untuk mengkonsumsi timun suri. Ini fakta atau mitos dokter? Ini adalah fakta dok. Wow. Nah, asam urat kan kalau misalkan berlebih memicu kristal ya dok. Nah tapi dengan asupan yang tinggi cairan dari si timun suri, tadi 90%-nya adalah cairan, itu akan membantu melarutkan dok, agar asam urat ini juga akan lebih turun kadarnya dalam tubuh kita. Tapi tadi syaratnya jangan terlalu manis ketika menambahkan pemanis ke dalam si timun suri tadi ya. Jadi boleh nih ditambahkan dengan misalkan madu yang lebih alami dibandingkan dengan sirup dan lain-lain, misalkan seperti itu. Gitu. Nah kalau orang-orang yang pingin seger-seger dan memang kan harusnya ya agak-agak manis dikit lah ya Iya. gitu ya. Apa Namanya tuh buka pemanis puasa ya. alami? Ya apalagi buka puasa pengen Betul. banget pasti. Apa sih yang baiknya untuk mencampur dengan timun suri itu ya? Ya, jadi pastinya pilihannya adalah tadi madu dok. Dokter Vito, teman suri, Teman suri ya. lain ya. Teman suri. Itu sahabat ya. Oke. Sahabat. Timun Oke, suri silakan, ya. Dok. Dicampur temannya apa? Maksudnya Temannya itu. adalah yang paling bagus pastinya madu dok. Madu Karena ya, oke. sama-sama dengan jenis karbohidrat atau gula yang mudah diserap oleh tubuh, tapi di madu ini kan lebih banyak kandungan lainnya ya. Ada antioksidannya, ada vitamin mineralnya. Jadi otomatis semakin meningkatkan nih fungsi dari kesehatan yang ada di timun suri. Tapi tidak terlalu berlebihan sehingga cukup bagus untuk penderita, salah satunya penderita diabetes. Nah, asal tidak berlebih gitu ya. Misalkan 1 sendok makan aja, jangan sampai berlebihan juga. Oke, dok, ini biasa ya ibu-ibu tuh suka berkreasi kalau misalnya Iya. apalagi kalau buka puasa gitu kan. Nah, kadang-kadang tuh ya timun suri hari Senin dicampur sama kelapa, hari Selasa dicampur sama kolang-kaling, hari Rabu dicampur lagi sama apa lagi gitu ya buah-buahan yang lain. Itu boleh nggak sih dok? Dan paling bagus sebenarnya campurannya pakai apa? Oke, sebetulnya bagus ya dok, asalkan pemilihannya tadi buahnya ini jangan yang terlalu manis-manis juga. Jadi pilih juga yang memang tipikalnya bisa membantu kita menaikkan kadar gula darah ketika iftar, tapi juga tidak terlalu berlebihan. Misalkan kita campur tadi ya, boleh dengan potongan kurma nih buat tambahan manis, misalkan selain madu. Atau buah lain misalkan semangka, dicampur dengan semangka. Boleh juga misalkan dicampur walaupun dengan mangga, tapi mangganya ini jangan terlalu banyak, tapi timun surinya lebih banyak. Tujuannya apa kita tambahkan? Sebenarnya dok, dengan semakin banyak buah yang kita sajikan, otomatis variasi dari vitamin mineralnya akan lebih komplit. Betul. Jadi selain lebih nikmat, bervariasi rasanya lebih banyak, ternyata manfaat kesehatannya juga lebih banyak. Semakin Nah, bervariasi. tadi air kelapa sama air jeruk gimana? Akur nggak tuh sama timun suri? Akur. Akur, Akur ya? apalagi vitamin C dari jeruk dok. Iya. Jadi vitamin C ini akan membantu penyerapan zat besi yang ada di timun suri itu lebih optimal. Nah dia membantu mengikat si zat besinya. Oh gitu. Nah zat lebih besi serat. kalau terlalu banyak di mata nggak bikin ngantuk ya dok ya? Ya. Enggak. Beda dong. Berat. Tapi yang namanya puasa tetap aja ngantuk kayaknya. Oke, nih selanjutnya dokter Vito apa lagi nih? Oke, ini fakta atau mitos nih katanya timun suri ini katanya baik untuk kesehatan otot.
Iya, ini fakta atau mitos? Kalau melihat Dokter Vito udah kita tahu jawabannya ya. Jawabannya Fakta. adalah fakta ya. Kenapa? Karena untuk kesehatan otot kita butuh cairan yang cukup. Kemudian yang kedua, di dalam timun suri kaya dengan kalium. Nah, kalium ini kan salah satu yang diperlukan untuk kesehatan otot ya, Dok. Jadi kalau kita kekurangan cairan, kekurangan kalium, yang ketiga kehilangan magnesium, salah satu efeknya apa? Kita lebih mudah mengalami kram atau kesehatan otot kita jadi terganggu. Otomatis kita jadi nggak nyaman nih kalau bulan puasa terutama ya. Gitu. Jadi dengan asupan timun suri otomatis akan membantu kesehatan otot kita juga lebih baik. Kali ada ya kalau malam-malam pernah nggak sih kerasa kayak tiba-tiba kaku ototnya ya Iya, gitu. Nah itu karena betul. kurang kalium juga tuh kadang-kadang. Kurang ya. Jadi kalium, memang- kurang cairan. Nah, Ya, itu. dan bisa diakali nih dengan mengkonsumsi timun suri. Ternyata tinggi akan kalium ya, Dok ya. Betul. Oke, bagus banget untuk buat tulang, buat otot, ya kan, buat sistem saraf kita. Oke, selanjutnya nih dokter, fakta atau mitos? Timun suri ini katanya dapat membantu mengobati luka dan pendarahan. Ini fakta atau mitos, dokter? Ini sekali lagi fakta, Dok. Fakta, vitamin Betul. K-nya ya, Dok ya? Vitamin K bagus untuk pembekuan darahnya. Kemudian vitamin C-nya, Dok, ini kan juga bagus untuk pembentukan kolagen. Nah, kolagen ini bagus untuk pembentukan jaringan baru. Jadi otomatis untuk penyembuhan luka, selain ada vitamin C, kemudian ada antioksidan juga banyak ya, Dok. Zat besi yang ada di kandungan timun suri juga membantu percepatan dari penyembuhan lukanya ini lebih cepat lagi, Dok. Jadi cukup membantu, tapi baik lagi ya, Dok, harus diimbangi juga dengan asupan yang lain. Salah satunya proteinnya harus cukup Oke, juga. tapi untuk lukanya itu dikonsumsi kan ya, Dok ya? Bukan ditaruh Bukan di dibalur ya. Sayang dong. Salah, Salah, ya. betul. Harus Ya, dikonsumsi. wah oke dia ternyata di timun suri ya selain enak, seger, ternyata manfaatnya juga banyak sekali, khasiatnya juga luar biasa. Tapi nih dok, nih tadi ada tayangan-tayangan nih ya dok ya. Dari tadi ada tayangan-tayangan yang sangat menggoda. Ya kan salah satunya timun suri tapi dicampur pakai gula pasir tuh dok. Nah itu gimana ya dok ya? Dan bagaimana tipsnya untuk penyajiannya sebaiknya gimana? Baik, jadi kalau memang yang memungkinkan, pastinya kita pilih sumber karbohidrat yang lebih baik. Yang tadi ya, yang memang kandungan vitamin mineralnya lebih banyak dibandingkan gula pasir, misalkan seperti itu. Contohnya madu. Kemudian atau misalkan ada beberapa sirup yang sudah dikemas, yang gulanya lebih rendah, boleh nih buat salah satu variasi gitu ya. Nah, atau boleh juga kita cari buah-buahan lain yang tipikalnya manis, misalkan tadi. Misalkan mangga atau misalkan semangka yang lebih manis atau pakai air kelapa tadi. Jadi manisnya alami tapi masih ada serat dari buah lain. Apalagi kalau kita tambah pakai chia seed. Nah, itu kan seratnya tinggi, proteinnya tinggi. Otomatis sajian timun suri itu akan jauh lebih kaya manfaat lagi. Wah, Gitu, Dok. apalagi semakin banyak warnanya nih, warna-warni Iya. ternyata antioksidannya juga semakin bervariasi Betul, ya dok ya. betul, Dok. Iya betul sekali. Wah ini timun suri ya. Kenapa Kak Vito kayaknya kelihatannya sedang Iya, kok tahu? Aku lagi membayangkan Lagi memang. membayangkan timun Kalau suri misalkan dokter dengan Arlin rencana teman-temannya untuk ya. membuat timun suri di rumah, nanti malam saya mampir ya. Buka bersama ya. langsung buka puasa di rumah saya jadinya. Iya, walaupun ya. nggak boleh ngobrol katanya kalau buka puasa kan. Ya. Saya minum aja deh pokoknya. Ya gitu ya. Tadi Iya. ya kalau ini pasti yang lagi nonton juga pasti pengen banget langsung. Timun suri itu ternyata memang sangat banyak sekali manfaatnya, terutama untuk tadi ada tulang, terus untuk sistem saraf kita, untuk otot, terus juga untuk pencernaan dan imunitas kita ya dok ya. Dan cocok banget dipakai bukan hanya untuk buka puasa, tapi juga buat sahur juga supaya stamina kita itu selama berpuasa itu juga sangat baik. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Dokter Putri. Terima kasih Sama-sama, dokter Putri. dokter. Terima Nah, ada kasih. lagi nih yang selama ini sering dikonsumsi juga ya. Yes. Mungkin bagi orang di rumah habatus soda. Apa tuh? Kita akan bahas satu lagi tetap di Hidup Sehat. Hidup sehat.